Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan malam ini saya sedang berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Habis hujan kota Cimahi, sejuk banget, seger banget udaranya malam ini. Dari kota Cimahi, dari stasiun Cimahi, saya akan menuju ke Jogja. Rencananya ngeteng dengan biaya opsi kereta termurah dari Cimahi ke Jogja. Emang kalau dari Cimahi ke Jogja itu nggak ada kereta yang langsung ya. Jadi kita tetap harus menuju ke kota Bandung dulu, lalu lanjut naik kereta menuju ke Jogja. Gimana perjalanan malam hari ini dari Cimahi ke Jogja naik kereta termurah? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Ramai banget, langsung kan. Udah turun semua ini tadi. Sebelum masuk ke stasiun tadi nyempetin beli makan dulu ya teman-teman. Nyari-nyari apa ya? Di sana cuma ada cimol, sempol, bakso, batagor, mie ayam. Terus di sini ada kok kayaknya rame-rame, ada cuangki sama nasi timbel. Lumayan murah tadi, harganya 13.000 satu porsi, udah dapat nasi ayam sama tahu tempe. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun. Oh, di sana ada food court ternyata. Lewat mana ya? Saya belum pernah naik kereta dari stasiun Cimahi. Oh, di sini buat loket sama CS ya, customer service. Loket sama customer service. Masuk kereta lokalnya lewat sana. Jadi kita naik kereta lokal ya menuju ke kota Bandung. Ke stasiun Kiara Condong, teman-teman. Di sini ada untuk KA feeder, beda lagi pintunya. Nunggu dipersilakan untuk masuk, disiapin aja tiket dari aplikasi Akses by KAI ya, atau C-Akses atau yang lainnya. Lumayan ramai ternyata. Stasiunnya kecil, Cimahi stasiun kecil. Sebenarnya di sana dibangun bangunan baru ya di sebelah sana, tapi belum dioperasikan sepertinya. Yang di sini masih bangunan lama, kayak bentukan bangunan heritage gitu. Sudah boarding masuk ke dalam ruang tunggu stasiun Cimahi. Kita ngikutin arus aja. Saya juga baru pertama kali ya naik kereta dari sini. Kayaknya harus dari jalur 2 ya, dari sebelah sana, nyebrang peron. Oh, di sini ada ruang tunggu kereta jarak jauh ya. Ruang tunggu penumpang. Serayu aja bisa masuk ke sini. Ruang tunggu penumpang antar kota. Nah, yang sana tuh bangunan stasiun baru tapi belum dipakai ya. Masih gelap. Yang naik kereta lokal ramai banget ya, yang menuju ke arah Bandung. Harusnya emang kereta lokal Bandung nih pakai KRL gak sih, biar berdirinya nggak berdesakan. Karena pas lagi rush hour berdesakan banget. Kereta yang paling diprioritaskan di jalur Bandung Padalarang. Kereta feeder, kereta cepat, bus. Jadi kalau ini lewat disuruh minggir semua. Kalau enggak, kalau misalkan itu telat, penumpangnya ketinggalan bus semua nanti. Etape pertama perjalanan dari kota Cimahi, kita harus menuju ke kota Bandung, naik kereta lokal, tarifnya Rp5.000 ya teman-teman. Dan hari ini saya tujuannya ke Kiara Condong ya stasiunnya, karena kita pengen ngetrip yang paling hemat, paling murah. Ya keretanya berangkatnya dari Kiara Condong kebanyakan, bukan dari Bandung. Sebenarnya bisa juga naik kereta yang
dari stasiun Bandung ya keberangkatan awalnya, tapi tarifnya pasti lebih mahal. Kita masih tunggu keretanya, dan kayaknya kalau naik kereta lokal ini kalau udah penuh banget juga berdesakan ya, nggak dibatasin tiketnya. Harusnya jalur Bandung ini kereta lokalnya udah pakai KRL ya, elektrifikasi, jadi kalau penuh pun berdiri masih nyaman lah ya, nggak sampai yang berdesakan banget. Karena kalau pakai kereta ekonomi yang kursinya kayak kereta ekonomi subsidi itu, ruang tengah kabin keretanya kan nggak bisa dipakai buat berdiri ya, sempit banget, apalagi sampai di bordes biasanya. Ekonomi 1 sepi banget. Sini juga sepi sih. Masuk sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau kalian naik kereta lokal Bandung Raya, saya saranin beli tiketnya H-min seminggu lewat aplikasi Akses by KAI di menu kereta lokal. Karena penumpang yang naik kereta lokal ini tuh emang rame banget. Biasanya kalau beli tiket dadakan pasti udah habis. Perjalanan kurang lebih sekitar 40 menitan dari Cimahi ke stasiun Kiara Condong, Bandung. Dan kalau kalian nyambung ke kereta lain, pastikan ada minimal jeda waktu 1 jam. Takutnya keretanya telat, jadi biar kita nggak ketinggalan kereta selanjutnya. Kalau dari stasiun Cimahi, kalian nggak mau naik kereta lokal, sebenarnya juga bisa langsung naik kereta jarak jauh. Kita bisa langsung naik kereta api Serayu dan nanti turunnya di stasiun Kroya atau stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Terus nyambung lagi naik kereta jarak jauh buat menuju ke Jogja. Cuma kalau di total bakal jadi lebih mahal biaya perjalanannya. Nah, kali ini saya mau cobain ngeteng murah naik kereta dari Cimahi ke Jogja. Penumpang dari stasiun Bandung emang nggak pernah sepi, langsung penuh coy. Adu dengkul berdesakan, bahkan sampai ada yang berdiri di bordes dan sambungan kereta. Ya karena ruang tengah kabin kereta ini nggak bisa buat nampung banyak orang buat berdiri sih. Kakak. Nah, ya. Buset, yang turun banyak, yang naik juga banyak banget ya dari Kiara Condong. Kayak menuju ke Cicalengka, tujuan akhirnya kereta lokalnya yang saya naiki. Jam 19 lebih 40 menit, perjalanan sekitar 39 menit ya, 40 menitan lah ya dari Cimahi ke Kiara Condong. Ini kita harus transit di sini sekitar 1 jam. Kita akan lanjut naik kereta menuju ke Kuto Arjo. Kita bakal naik kereta api Kuto Jaya Selatan ya teman-teman. Kemana ya? Oh, nyebrang lewat sana, Skybridge. Dingin banget udaranya di Bandung habis hujan. Tadi ada bapak-bapak kayaknya juga mau naik Kuto Jaya Selatan. Ini Pak, bapak depan ini Pak. Nah, ini PR-nya di sini. Kalau kita transit pakai Skybridge harus pindah peron jalur kereta jarak jauh ya. Ini kalau keluar kereta lokal di sini, kalau kereta jarak jauh kita harus lewat Skybridge, nyebrang ke atas. Wah, anginnya enak. Dingin banget. Olahraga malam hari. Oh, bisa pakai lift juga ya. Udahlah, kita olahraga aja. Naik Skybridge yang nggak ada eskalatornya. Kalau dulu nggak ada Skybridge-nya, tinggal nyebrang aja ke sana. Lewat bawah kan. Sekarang dipisah ya antara kereta jarak jauh sama kereta lokal. Kayaknya kita harus keluar dulu ya, belum boleh boarding. Atau nunggu di dalam sini aja ya?
Ruang tunggu bagian atas juga rame. Oh, sini langsung bisa boarding masuk ke kereta jarak jauh ya. Jadi dari jalur 1 ya sana tadi ya, jalur 1 untuk kereta lokal kita transit naik ke atas ke Skybridge. Lalu di atas ini kita nanti boarding masuk untuk kereta jarak jauh yang akan kita naiki. Malam hari ini kita naiknya kereta api Kuto Jaya Selatan. Sebenarnya ada beberapa kereta lain yang bisa dinaiki, cuman tiketnya udah habis. Ada Kahuripan juga sih yang bisa langsung ke Jogja, tapi tiketnya habis teman-teman. Jadi kita naik Kuto Jaya Selatan aja. Dan kayaknya kalau di total kalau pakai Kuto Jaya Selatan ini dia lebih murah daripada kita naik Kahuripan ya. Sudah boarding masuk ke ruang tunggu untuk kereta jarak jauh ya teman-teman. Ini di atasnya Skybridge, jadi ada kursi-kursinya juga. Kita nggak perlu turun ke sana, nggak perlu keluar lagi dari stasiun ya. Jadi otomatis kita udah boarding masuk ke dalam stasiun, nggak perlu harus boarding dari yang pintu keluar yang dari sana. Kita tunggu aja di atas ini. Dan untuk nyetak tiket, kalau misalkan teman-teman nggak punya aplikasi akses by KAI, nanti sama petugas boardingnya dicetakin secara manual karena nggak ada mesinnya sih di atas ini. Nggak tahu kenapa nggak dikasih mesin untuk nyetak tiket yang kayak di stasiun lainnya. Jadi bisa pakai etiket dari aplikasi akses by KAI atau dari aplikasi yang lain, atau misalkan beli di Indomaret dan Alfamart nunjukin struknya, kayaknya dicetakin sama petugas boardingnya karena mesin untuk nyetak mandirinya nggak ada. Dan di Kiara Condong ini kalau kita lewat stasiun, kalau kita naik kereta lokal terus boarding lewat atas ini, itu nggak bisa pakai face recognition gate ya, harus boarding manual pakai tiket dan KTP. Meskipun sebenarnya kalau dari luar sana ada face recognition gate untuk masuk ke dalam stasiun Kiara Condong. Oke, karena masih sekitar ya 1 jam lah ya. Tadi saya beli nasi timbel di depan stasiun Cimahi, jadi saya makan malam dulu. Lumayan murah tadi, 13.000 dapat nasi, ayam sama tahu tempe. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta api Mutiara Selatan berangkat dari Bandung, tapi juga berhenti di stasiun Kiara Condong ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau ke Jogja kita juga bisa naik kereta ini, cuman tarifnya lumayan mahal ya untuk kereta api Mutiara Selatan. 340 kalau nggak salah dari Bandung sampai ke Jogja. Untuk kelas ekonomi ya, bukan kelas eksekutif. Saya tuh nyari dispenser buat ngisi ulang air, tapi kayaknya di dalam ini nggak ada ya. Ditaruh luar ya buat ngisi ulang air dispensernya. Dulu di dalam. Berarti sekarang di luar sebelum boarding. Ya udah, kita ngecit aja lewat sini nyebrangnya biar cepet. Biar nggak lewat Skybridge. Kalau ada Mutiara Selatan langsung tembus ke jalur 5. Ternyata lokomotifnya belum ada ya teman-teman, belum dipasang. Masih dari Divo sepertinya dikirim ke sini, mungkin. Sepi banget, belum rame penumpangnya. Jadi perjalanan lanjutan etape kedua dari Kiara Condong dari Bandung, kita akan lanjut naik kereta api Kuto Jaya Selatan menuju ke Kuto Arjo. Stasiun Kuto Arjo ya, masih belum sampai Jogja. Nanti sampai Jogjanya kita masih harus nyambung lagi teman-teman. Kalau mau gampang dan murah sebenarnya bisa naik kereta api Kahuripan dari Kiara Condong menuju ke Lempuyangan tujuannya. Cuman Kahuripan tuh tiketnya susah buat dibeli ya, goib banget. Harus pesen jauh-jauh hari. Padahal saya udah ngecek tuh hamin 2 minggu 3 minggu Kahuripannya udah ludes. Dan Kahuripan itu berangkatnya di belakangnya Kuto Jaya Selatan. Kalau Kuto Jaya Selatan berangkatnya jam 9 kurang 10 menit, Kahuripan berangkatnya jam setengah 11 malam ya kalau nggak salah. Jam 22 lebih 20 ya. Bisa dibilang jadi kereta paling malam yang langsung dari
Kiara Condong atau Bandung menuju ke arah Jogja. Atau kalau mau yang agak mahal tapi nyaman bisa naik tadi misalkan nyambung Mutiara Selatan atau nyambung kereta api Lodaya. Nah ini opsi yang perjalanannya paling murah, kita naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Ini kayaknya lokomotif dinasnya Kuto Jaya Selatan ya teman-teman, baru datang dari Dipo Bandung, Dipo Lokomotif Bandung, pakai 203. Kita nanti coba cek dulu di sini pemasangannya ya, kita lihat. Ini pada rame banget nungguin buat masang lokomotif di depan sini. Laki-laki selalu ingin tahu cara kerja dunia. Untuk lokomotif yang berdinas di kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan saya naiki pada malam hari ini dari Kuto Arjo, dari Kiara Condong menuju ke arah Kuto Arjo, pakai lokomotif rail sprinter, lokomotif aerodinamis seri CC203 9504 di Poinduk Bandung ya, BD. Lokomotif seri CC203 angkatan pertama tahun 1995, nomor absennya, nomor urutnya 04. Kayaknya masih banyak yang antri di luar mau boarding masuk. Ini juga masih baru berdatangan untuk penumpang-penumpang yang menuju ke arah kereta api Kuto Jaya Selatan. Ya emang PR sih kalau boarding. Kan dari luar tuh masuknya dari sana ya, jalan set ke sini. Boarding ke sini, balik lagi ke sana. Naik Skybridge, zigzag ke atas, turun lagi. Jadi effort banget, bisa 500 meter mungkin. Dari luar stasiun pintu masuk yang situ ke sini boarding masuk, terus ke sini ke Skybridge, nyebrang, turun lagi, mungkin totalnya bisa 500 meter ya. Kenapa nggak ditaruh situ aja ya dulu? Masuknya langsung deket sama Skybridge gitu, kayak di Bandung kan. Masih rame penumpangnya. Tadi saya ngecek sisa 30 kursi kayaknya. Padahal saya pesen itu H-2 berangkat ini, H-2 atau H-1 hari ya, saya lupa. Itu kosong banget, masih kosong. Kursi-kursinya banyak yang kosong. Dan sekarang tadi saya ngecek sisa 36 kursi. Gak tahu sekarang habis atau enggak ya. Karena kayaknya kereta api Kuto Jaya Selatan ini jadi satu-satunya kereta penyelamat buat teman-teman yang mau dari Kiara Condong, dari Bandung menuju ke Jogja ya. Meskipun tujuan akhirnya di Kuto Arjo, dari Kiara Condong nanti sampai Kuto Arjo untuk Kuto Jaya Selatan. Jadi nggak langsung ke Jogja. Kalau kita nggak tahu rutenya, nggak tahu cara nyambung keretanya, mungkin ya bakal bingung. Tapi kalau udah orang yang tahu pasti, wah nggak dapat Kahuripan, misalkan nyari Kahuripan habis, opsi lainnya cadangannya adalah naik kereta api Kuto Jaya Selatan ini. Saya duduk di kereta ekonomi 6 nomor 4C. Bu. Nomor 4 di sini ternyata. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
nomor 4C6. Jam 20 lebih 50 menit malam berangkat tepat waktu dari stasiun Kiara Condong Bandung. Kita bakal naik kereta api Kuto Jaya Selatan ini sampai ke stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah. Nah, nanti dari Kutoarjo masih harus nyambung kereta lagi buat sampai ke Jogja. Tarif kereta api Kuto Jaya Selatan ini dari Kiara Condong ke Kutoarjo cuma Rp62.000. Jadi kalau di total kita udah ngeluarin ongkos Rp67.000 dari Cimahi, Jawa Barat buat sampai ke Kutoarjo, Jawa Tengah. Perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan sekitar 7 jam 15 menitan. Kira-kira nanti bakal nyampe Kutoarjo sebelum subuh, sekitar jam 4 pagi. Dan setelah berangkat dari stasiun Kiara Condong, kalau kereta lain masih berhenti di stasiun Leles, di stasiun Cibatu, kereta api Kuto Jaya Selatan ini nggak berhenti di kedua stasiun tadi. Jadi nanti langsung berhentinya di stasiun Cipendei. Kalau kalian mau langsung tidur juga bisa banget, karena kereta ini perjalanannya full malam hari. Dan sekarang ini saya duduk di kursi 4C, kursi favorit kalau naik kereta ekonomi jenis ini. Soalnya bisa selonjorin kaki dengan nyaman, gak adu dengkul sama penumpang lain. Dapat kursi yang hadap maju searah laju kereta. Nah, tapi kalau buat milih kursi yang searah kereta ini emang gak ada rumus atau tips khusus ya. Jadi emang bejo-bejoan aja. Setengah 11 malam perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Cipendei, teman-teman. Wah, habis hujan ya, dingin. Langsung pada turun semua penumpangnya. Ramai banget coy. Biasanya di luar pedagangnya, sekarang pedagangnya ditaruh dalam ya. Kebanyakan yang pakai gerobak-gerobak, jadi sepi banget di luar. Berhentinya sekitar 10 menit di stasiun Cipendei karena ada pemeriksaan rangkaian. Ini jadi ada taman-tamannya di sini, teman-teman. Kiosnya banyak ya, ada cilok, nasi, dan lain-lain. Cuman emang ini letaknya di depan ya, dekat lokomotif ya. Jadi kalau yang di belakang ekonomi 7 itu nggak tahu nih di depan sini seramai ini. Jadi cakep ya, ada tamannya ini buat duduk-duduk. Saya mau beli tapi udah kenyang, jadi ya udah kita lihat suasananya aja. Jadi ramai banget. Langsung kan. Ada turun semua ini tadi. Jadi dari berangkat Kiara Condong kita nggak berhenti ya teman-teman. Pemberhentian pertama langsung di Cipendei. Tadi saya udah ngantuk kan, jadi langsung tidur. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda. Jadi tadi saya ketiduran, bangun-bangun udah Cipendei. Di luarnya jadi sepi ya. Kita berangkat kembali dari stasiun Cipendei.
Kalau yang di Tasik ini kayak lebih canggih daripada yang lain, pakai tombol. Di stasiun lain nggak kayak gini. Sudah ngisi air gratis ya. Kalau duduknya di ekonomi 4 atau 3 pas banget sih. Tinggal turun kereta langsung ke tengah arah pintu keluar. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini bisa dibilang kayaknya nggak banyak berhenti ya setelah dari mana? Kiara Condong. Karena belum kalah silang dan pemberhentiannya habis Cipende itu langsung Tasikmalaya. Nah baru setelah ini banyak ke Bantai. Jadi kalau naik kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong menuju ke Jogja itu jamnya sebenarnya enak juga teman-teman. Kita naik ke kereta tuh bisa langsung tidur aja. Nanti tiba di Kutoarjonya udah mulai subuh. Terus nanti nyambung kereta pagi sampai Jogjanya juga masih pagi. Kalau naik Kauripan tuh berangkatnya lebih malam tapi kayak rasanya lebih lama gitu perjalanannya. Karena banyak berhenti, banyak kalah silang dengan kereta lain. Tapi kalau di total kayak tarifnya lebih murah naik Kuto Jaya Selatan ya dibandingkan dengan naik Kauripan. Ya bedanya nggak banyak sih, sekitar 10 ribuan kayaknya cuma 10 ribu bedanya Kauripan sama Kuto Jaya Selatan. Kalau di total sampai ke Jogja ya. Bawa-bawanya pada turun ngerokok dulu. Kalau berhenti lama tuh pada puas buat ngerokok turun. Tadi di Cipende itu buset, langsung pada keluar semua, beli jajan, beli kopi. Oke, sudah mau berangkat sepertinya. Karena di sini nggak silang sama kereta apapun. Perjalanan kita tiba di stasiun Ciamis jam 23:50 teman-teman. Di sini kita bersilang sama kereta api Lodaya, jadi berhentinya lumayan lama. Ternyata yang turun banyak juga ya di Ciamis. Tadi ada beberapa orang yang naik. Dari depan terutama banyak banget yang turun. Kayaknya orang-orang mau ngerokok juga sih yang turun. Setelah Ciamis menuju ke timur nih baru kereta api Kuto Jaya Selatan bakal mulai kena silang dan nanti disusul juga kayaknya ya. Mulai ngenes, tapi perjalanannya kayak nggak selama kalau kayak kita naik Kauripan deh. Wah di depan ramai banget yang rokok. Kalau berhenti lama pasti pada puas turunnya. Tambah di belakang juga rame. Ternyata stasiunnya stasiun kecil. Di sini juga dingin ya udaranya karena habis hujan sepertinya rata nih Jawa Barat.
kereta ekonomi new generation spek rata kanan kereta api Lodaya ketemu sama kereta subsidi yang murah banget ya teman-teman. Beda banget ya dari luar, dari dalamnya juga sama. Jadi tip kereta api Lodaya bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas. Jam setengah 2 kita tiba di Gandrung Mangun. Sekarang udah masuk wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Setelah berangkat Ciamis saya ketiduran. Wah, ngantuk banget rasanya. Yang turun lumayan banyak. Gak banyak sih, itu yang turun ngerokok sih kayak yang banyak di depan sana. Di sini kayaknya kita bersilang sama kereta jarak jauh ya teman-teman. Karena masuk jalur belok, bukan di rel yang lurus. Jam 2 dini hari, 2 pagi, kita tiba di stasiun Jeruk Legi. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang. Stasiunnya kecil di depan sana ya teman-teman. Jalur 2 kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan akhir Kutoarjo di stasiun Jeruk Legi tunggu bersilang dengan kereta api Turangga. Selain naik turun penumpang, di sini juga kita tunggu bersilang sama Turangga ya. Langsung kereta api Turangga. Jam 2 lebih 12 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Maos. Di sini masih ada proyek pembangunan peron tinggi ya teman-teman. Jadi belum bisa turun di sini. Ini kita ketemu sama Purwojaya. Bersilang sama kereta api Purwojaya tujuan Cilacap. Ada kursi yang diputar searah laju kereta, ada yang kursi yang madep mundur. Nanti untuk trip naik kereta api Purwojaya teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Masih banyak proyek buat peron tinggi. Nggak begitu ramai ya kalau ke Cilacap naik kereta eksekutif tapi madep mundur. Oh. Sensasi naik kereta eksekutif madep mundur. Buset, gerbong ketelnya banyak banget, tumpuk-tumpuk. Jadi buat akses turunnya juga terbatas ya, karena masih proyeknya banyak banget. Cuman dari area tengah stasiun aja, bangunan utama.
Jam setengah 3 pagi kita tiba di stasiun Kroya. Di sini yang turun juga lumayan banyak ya teman-teman. Dan setelah Kroya ini kita udah resmi bergabung dengan jalur double track menuju ke arah Yogyakarta. Jam 2 lebih 43 menit perjalanan kita tiba di stasiun Sumpiyuh. Yang turun banyak banget di Sumpiyuh ya. Telah menggunakan jasa layanan kereta api. Di sini kayaknya kita Informasi pintu keluar kena susul sama kereta api Mataram ya. Udah kena silang banyak, masuk double track baru sebentar kena susul. Jalur 3 dari arah barat akan segera melintas langsung kereta api Mataram. Dimohon untuk penumpang kereta api Kota Jaya Selatan untuk mundur dan tidak terlalu dekat dengan jalur 3. Ada di jalur 3 dari arah barat akan segera melintas langsung kereta api Mataram. Baru maju beberapa petak stasiun setelah dari Kroya berangkat, kita masuk double track. Langsung disusul, dibantai sama Mataram coy. Karena kereta api Kuto Jaya Selatan ini larinya cuma 90 ya kayaknya. Mataram larinya 120 km per jam dan nggak berhenti di Sumpiyuh. Jadi ya udah, disuruh minggir. Meskipun jalurnya udah double track, tapi persilangannya nggak ada, cuman biasanya banyak yang kena susul kereta-kereta yang murah sama kereta yang mahal. Ada alasan kenapa lebih milih naik kereta api Kuto Jaya Selatan dibanding kereta api Kahuripan ya teman-teman. Karena kalau Kuto Jaya Selatan ini setelah mulai masuk Banjar, Tasik lah mungkin ya, Tasikmalaya, Banjar, terus ke Sidareja, Maos, Kroya, itu penumpangnya udah pada turun dan nggak mungkin kayaknya keisi lagi sama penumpang yang baru naik karena keretanya tujuan akhirnya ke Kotoarjo. Jadi setelah stasiun-stasiun itu tuh kemungkinan banyak banget kursi-kursi yang kosong, jadi kita bisa lebih selonjoran atau mungkin tiduran dengan nyaman kalau kita masih ngantuk. Nah kalau kereta api Kahuripan itu kemungkinan masih ada penumpang yang naik lagi dari kayak misalkan Sidareja atau Maos, Kroya untuk menuju ke arah Solo, Madiun, atau mungkin ke arah Jawa Timur ya. Karena kereta api Kahuripan itu kan tujuan akhirnya ke Jawa Timur, ke Blitar. Makanya kalau naik Kuto Jaya Selatan ini kayaknya lebih enak, tiketnya juga tarifnya lebih murah. Meskipun kita harus transit dulu nyambung kereta lain untuk sampai ke Jogja. Tadi yang paling banyak turun tuh kayaknya di Sumpiyuh sama di Gombong ya, banyak banget yang turun. Dan kalau misalkan emang dari Cimahi teman-teman pengennya langsung naik kereta jarak jauh, sebenarnya juga bisa naik kereta api Serayu, tapi ya sama aja kereta subsidi kayak gini, pesan tiketnya harus jauh-jauh hari juga kalau Serayu ya. Biasanya lebih rame penumpangnya, karena kalau Serayu itu saya amati penumpangnya itu dari Jakarta tujuannya kebanyakan ke arah Bandung atau mungkin juga ke Cimahi. Nanti dari Cimahi sama Bandung ada lagi yang naik tujuannya ke arah Tasik, tujuannya ke arah Kebumen, ke arah Cilacap atau mungkin ke Purwokerto juga. Jadi tetap penuh sih biasanya. Mungkin baru mulai kosong tuh setelah Maos biasanya kalau Serayu tuh.
Dan kalau naik Serayu nanti kita harus turunnya di stasiun Kroya atau Purwokerto. Untuk ke Jogjanya kita harus lanjut naik kereta jarak jauh dan itu beli tarif khusus. Kalau di total bisa lebih mahal daripada kita nyambung ke Kauripan ataupun ke Putu Jaya Selatan ya. Jadi sebenarnya opsinya kalau dari Cimahi banyak kereta yang bisa dipakai. Transitnya nyambung kemana itu banyak banget. Mau yang murah bisa naik kereta yang dari Kiara Condong atau naik Serayu terus nyambung kereta nanti di Kroya sama di Purwokerto. Atau juga teman-teman bisa naik kereta lokal menuju ke stasiun Bandung lalu naik kereta yang dari stasiun Bandung berangkatan awalnya. Bisa kalau sore ada Malabar, ada Lodaya, kalau malam ada Mutiara Selatan, ada Turangga ya. Tergantung bisa pilih juga, atau mungkin mau berangkat pagi pun juga bisa sebenarnya, nggak harus opsi yang malam. Soalnya kalau yang kereta yang murah-murah ke arah Jogja itu emang opsi yang bisa dipakai jadwalnya malam semua ya, Putu Jaya Selatan, Kauripan ataupun Serayu. Meskipun Serayu sebenarnya ada yang jadwal keberangkatannya siang, tapi nanti nyambung keretanya yang susah dari Kroya atau Purwokerto. Alhamdulillah, tepat waktu jam 4 lebih 5 menit kita tiba di stasiun Kutoarjo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya teman-teman. Wah, habis hujan kayaknya. Rata ya hujannya dari Bandung sampai sini. Dingin, seger udaranya. Masih lumayan banyak yang turun. Ini udah subuh ya teman-teman. Sudah pas banget tiba di Kutoarjo pas subuh. Buat teman-teman yang agamanya muslim mungkin kalau mau sholat dulu sebelum lanjut ke Jogja, musolanya ada di sebelah sana dekat pintu keluar. Lumayan luas sih musolanya. Oke, kita keluar dulu dari stasiun Kutoarjo. Terus kita menuju ke pintu masuk keberangkatan untuk kereta lokal Prambanan Express atau kereta lokal Pramex ya teman-teman. Jadi dari stasiun Kutoarjo perjalanan kita masih lanjut transit sekitar 1 jam. Nanti kita bakal naik kereta Pramex yang jadwal pertama keberangkatan jam 5 pagi. Tadi nyampe sini jam 4 lebih 5 menit. Terus sholat subuh dulu. Tadi 4.20 udah selesai. Terus kita langsung aja ke sana ya. Ke gate keberangkatan untuk kereta lokal Prambanan Express. Sebenarnya kita bisa juga nggak naik kereta lokal ya. Kalau mau lebih cepat dan lebih nyaman, pas tidak berduduk, kita bisa beli tarif khusus kereta jarak jauh dari Kutoarjo menuju ke stasiun Yogyakarta atau stasiun Lempuyangan. Nanti masuknya lewat sini karena gate-nya terpisah antara kereta jarak jauh dan kereta lokal. Buat tarif khusus ada banyak pilihannya. Nanti juga bisa teman-teman tonton video di pojok kanan atas untuk lanjutnya dari Kutoarjo ini ke Jogjanya naik kereta jarak jauh beli tarif khusus. Nah, sekarang kita naik kereta lokal Pramex. Kita menuju ke sana. Gate keberangkatan untuk kereta lokal Pramex ya. Ini ngantri pada mau beli tiket di loket secara langsung ya. Yang ngantri, kita ngantrinya ke yang sana lagi untuk masuk. Ini sih. Sudah mengular ternyata. Mengular. Ternyata mengular guys, keluar sini. Jadi buat naik kereta Prambanan Express, kereta lokal Pramex dari Kutoarjo menuju ke Yogyakarta, itu bisa beli tiketnya ada beberapa cara ya teman-teman. Kayaknya beli langsung on the spot di loket juga bisa, nunggu loketnya buka. Atau kalau nggak mau ribet, teman-teman bisa pakai e-money, beli e-money kayak gini yang bisa dipakai buat KRL atau mungkin ngetap buat e-tol, itu bisa dipakai buat masuk juga.
Beli tiketnya dari aplikasi Akses by KAI juga bisa di menu kereta lokal atau dari aplikasi C-Akses, atau bisa juga lewat aplikasi Gojek. Nanti di menu Go Transit ada untuk komuter lain Pramex. Jadi ada banyak caranya. Tarifnya Rp8.000 ya dari Kutoarjo sampai ke Jogja. Tapi kalau nggak mau ribet, teman-teman pakai e-money aja sih. E-money kayak dari Mandiri, dari Brizi, ataupun yang kartu yang lainnya. Silakan diisi yang kosong, silakan. Berapa tiket? Satu dulu maju, apa tinggal maju Pak? Biar aja. Tiketnya ganti yang lain, cek lainnya. Kita sudah masuk ke dalam. Untuk tempat duduknya ini rebutan ya teman-teman, jadi nggak bisa milih tempat duduk. Jadi ya udah, cepet-cepetan siapa cepat dia dapat. Kita langsung ke ujung depan aja ya, kayaknya masih sepi depan-depan. Kereta api Pramex, kereta Prambanan Express, kereta lokal ini tuh kayaknya bisa dibilang spesial karena kereta lokal kursinya bukan yang kayak kereta lokal Bandung ya, yang 32 berhadapan dan orangnya bisa berdiri di tengah bordes ataupun sambungan. Kalau di Pramex ini kursinya pakai kursi kereta premium yang bisa direbahin, di reclining, persis sama kereta premium, bahkan legroomnya ini lebih lega daripada kereta premium teman-teman. Buat selonjoran, buat naruh barang tuh lebih nyaman banget. Jadi dengan tarif Rp8.000 naik Pramex tuh kayak nilai plus-plus banget ya. Dapat armada kereta yang gak kaleng-kaleng, meskipun ini KRJ sebenarnya. Jadi keretanya nggak ditarik pakai lokomotif, tapi udah ada sistem penggeraknya sendiri. Hanya saja yang spesial di bagian kursinya ini sih, dan kapasitas penumpangnya kayak juga cuma sedikit. Kalau misalkan penuh tempat duduknya emang penumpangnya bisa berdiri ya, tapi kayaknya nggak sampai berdesakan kayak di lokal Bandung Raya gitu. Menuju ke Jogja nyambung naik kereta Pramex yang jadwal berangkatnya jam 5:10 pagi hari dari stasiun Kutoarjo. Kalau masih ngantuk naik ke kereta, kalian juga masih bisa lanjut tidur dulu. Tinggal rebahin kursi, selonjorin kaki. Lumayan perjalanan dari Kutoarjo ke Jogja masih sekitar 1 jam. Kalaupun ketiduran, tenang aja. Nggak bakal kebablasan, karena kereta ini tujuan akhirnya ke stasiun Yogyakarta. Kalau di total dari Cimahi ke Jogja, ngeteng naik kereta, pertama naik kereta lokal Bandung Raya, tarifnya Rp5.000. Terus nyambung naik kereta api Kuto Jaya Selatan, tarifnya Rp62.000. Dan terakhir nyambung naik kereta api Pramex, tarifnya Rp8.000. Jadi ongkos perjalanan dari Cimahi ke Jogja cuma Rp75.000 dengan durasi perjalanan sekitar 11 jam. Berangkat dari Cimahi jam 7 malam dan nanti kita bakal tiba di Jogja sekitar jam 6 pagi. Jam 6:10 kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ya teman-teman. Yang turun lama banget. Dari Kutoarjo ke Jogja perjalanan sekitar 1 jam. Dan kalau kita naik Pramex, kita nyampe sini udah terang. Dan ini udah deket dengan Jalan Malioboro. Jadi kalau mau ke Jalan Malioboro atau nyari sarapan masih bisa banget. Di depan juga banyak warung-warung atau pedagang yang jual makanan. Pintu keluarnya kita harus ke sebelah sana, arah jalur 2 ya. Kita nyebrang lagi ke jalur 2, lalu ke pintu keluar. Di
sini juga bisa nyambung ke komuter lain Prambanan Express ya. Komuter lain Prambanan Express, komuter lain KRL kalau mau ke Solo lanjut. Tinggal nunggu di ruang tunggu dalam, nanti kalau KRL-nya datang baru masuk ke KRL. Kita ke sini. Ada tulisannya sih di situ, keluar KRL dan Pramex. Masih ngantri. Jadi kita harus tap out kartu lagi ya teman-teman buat keluar. Kalau nggak di tap out nanti kartunya nggak bisa dipakai. Atau mungkin pakai beli tiket yang dari aplikasi online, Gojek dan lain-lain juga harus di tap out ya. Nah, kalau kalian mau ke Malioboro, tinggal sana jalan lurus itu, ada jalan kecil nanti belok kiri ngikutin trotoar pedestrian lurus saja nanti udah sampai jalan Malioboro. Kalau bingung tinggal lihat Google Maps sih. Dan di sana nanti banyak banget pedagang untuk jual makanan atau sarapan. Malioboro kalau pagi kayak gini masih sepi, seger buat jalan-jalan enak. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar hampir 12 jam ya, kita kemarin berangkat kalau dari Cimahi jam 7 malam, tapi saya udah di stasiun tuh sekitar setengah 7 malam. Ya kira-kira hampir 12 jam perjalanan dari Cimahi menuju ke Jogja, naik kereta dengan cara ngeteng biar lebih murah. Jadi kalau dari Cimahi emang nggak ada kereta yang direct langsung menuju Jogja, jadi kita harus oper kereta. Ada banyak pilihan, ada banyak cara, mau yang murah, mau yang sedengan menengah ke atas, mau yang mahal juga ada teman-teman ya. Dan kayaknya cara yang saya lakukan kali ini tuh kalau saya total saya hitung jadi yang paling murah ya, paling hemat dari kota Cimahi menuju ke kota Yogyakarta. Berangkatnya malam, sampai sininya pagi dan masih seger, udaranya sejuk. Bisa cari sarapan dulu dan langsung jalan-jalan ke Malioboro. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur dan juga informasinya mudah dipahami. Mohon maaf kalau videonya masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit dari kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.